Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Untuk pendahuluan mengikuti dari tadi wawancara ini ada gangguan kayaknya. Langsung aja ke teknis. Saya lebih suka dalam hal teknis. Dan yang begini, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik MI 10, ABA, MTS sama MI itu sudah mensosialisasikan programnya Bu Herianti kemarin ke gurunya atau ke warganya. Karena kalau dengan sendiri yang mempelajari ya kualan, artinya timnya harus tahu semua bahwa Bu Herianti menginginkan program seperti itu. Kalau saya baca ya, tugas dari Bu Herianti itu mengisi instrumen ya, terus yang sudah mengisi dari berapa ya? 18 sasaran ya? 16 ya, itu yang baru mengisi instrumen, profil sama satunya lagi itu ada profil, ada file, artinya yang penting instrumen itu saya baca, saya lihat yang sudah setor itu baru 5 sekolah. Ini saya agak-agak malu dan sebagainya. Dari 16 yang sudah mengisi permintaannya Bu Herianti baru 5 sekolah. Saya sebut semua sekolah itu NIM 7, NIM 2, NIM 11, SMP 2 Kejagung, SMP 4 Kesamben. Nah sekarang MI berapa? MTS 1 ya? Belum isi ya berarti. Kemudian MI nya belum juga. Nah ini juga saran ya, SD apa juga belum ya? Belum. Kenapa alasannya nggak ngerti aku, ya masing-masing tahu sendiri nanti ya. Kemudian MI 10 Pak Anas juga sudah mengerti belum, walaupun tidak menjadi sasaran, tapi instrumen itu bisa untuk mengembangkan sekolah, jadi tidak harus yang sasaran saja. Kalau dengan baca, kalau sudah baca ya, atau dengan baca atau enggak, itu ada 100 item yang harus dengan melakukan atau action dan seterusnya. Tapi yang kemarin diutamakan kan yang PPDB agar bisa meningkatkan jumlah, karena kalau jumlah itu hubungannya dengan kesejahteraan guru dan seterusnya ya. Tapi tetap harus diikuti dengan yang lain ya. Itu evaluasi saya tentang Yoneta Bu Yoni, keseriusannya sampai saya nggak melaporkan, dan saya juga pesan oleh BM untuk saya pakai juga acuan dalam rangka ya seperti ini, sharing kendalanya apa dari 100 item itu, yang paling pokok apa, supaya nanti BIDAS bisa mencarikan minimal ya, cari-cari solusi dan sebagainya, bisa mencari jadwalnya. Sambil contoh kemarin kita sudah melakukan seperti ini di Mejagung, kemudian kemarin Gedangan ya, itu ada yang salah satu dari SD Menturo itu curhat dalam arti positif ya, bukan curhat yang
Antara lain dia sudah melakukan yang disarankan oleh Bu Herianti atau Bu Herianti itu sudah dia menggarisbawahi untuk bersolek. Nah ini yang berat Pak, untuk bersolek minimal kan mesti mengeluarkan dana itu ya keluhkan seperti itu terus lalu kaitannya gimana dan seterusnya. Tapi oleh Bu Herianti kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Kulkas sebagian juga. Tadi Pak Kulkas itu menyampaikan garis besar yang disampaikan Bu Herianti. Kemudian kemarin saya singgung ya, artinya Budi kan nggak bisa hadir masalah hijau. Kalau hijau kan khusus untuk SD sama SMP hijau. Kalau MTS sama MI kan urusannya cepat, bahkan seumur hidup ya. Nah, kemarin Putri mengingatkan untuk hijau itu kalau bisa itu 3 bulan sebelumnya itu sudah diproses, sudah terus pokoknya dilengkapi dan seterusnya persyaratan apa saja. Tapi nanti detailnya mau nanti dijelaskan oleh terkait dan seterusnya. Saya hanya mengambil contoh-contohnya garis besarnya. Termasuk kemarin SD Mentoro itu baru tahu kalau habisnya Juni loh, ini kan mendesak dan seterusnya ya. Terus ya kalau bisa saran dari Putri itu membuat proposal itu ya bulan Februari, jika pada hari bloknya pemerintah apa itu sudah tinggal nunggu dapat atau enggak ya. Kemudian nah ini saran cara meyakinkan masyarakat, timnya harus solid ya. Tadi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mensosialisasikan program ini sehingga menjadi timnya kuat, maka bisa untuk melakukan sekolah. Itu yang ingin sampaikan karena kemarin sudah itu. Terus ada saya ambil secara kesimpulan, bukan kesimpulan yang itu, intinya kalau ingin bersaing, bersaing positif dengan sekolah sekitar ya, itu harus membuat data list dengan atau punya tim yang bisa meneliti ya kelebihan sekolah tetangga yang maju tanda kutip, dengan identifikasi apa saja kelebihannya, terus dengan bisa list, kemudian dengan yang sudah sama, yang tidak sama harus lebih dari sekolah tersebut, sehingga nanti tertarik ke sekolah kita. Itu harus dilakukan. Atau harus saya bitur hati SMK Jatuh, saya pas ikut peresmian pondok itu. Saya tanya timnya, punya nggak tim meneliti? Karena kalau kita bicara nggak ada data itu sulit untuk menyimpulkan. Kita begini, dengan bikin kuesioner, edarkan ke wali murid. Maunya apa anak tersebut sekolah sini? Ono sing misalnya, oh ini bisa tampil, ono sing pingin keterampilan, ono sing pingin kuliner dan seterusnya. Terus dikumpulkan. Oh sebanyak ini butuh kuliner, sebanyak ini butuh tampil, sebanyak ini butuh. Nah itu kita harus hargai dan kita program sehingga nanti orang tua senang. Oh keturunan keinginan saya. Corong ya nanti tinggal di itu. Tapi kalau hanya dari kita tenang, program ini ya masyarakat kan belum tentu cocok. Karena saya orang kejuruan itu sudah sering saya lakukan. Ini bisa dilakukan di mana? Ya, artinya kemauannya wali murid masa itu apa? Diteliti.
caranya ya kan punya grup wali murid kan, itu diberi pertanyaan, keinginan apa, pesanannya ingin apa dan terusnya, sehingga kita punya data ya. Caranya nanti, tapi kalau udah punya data tinggal kayak ya. Kan dipaksa semua bisa takut, yo udah bisa. Dipaksa semua harus bisa begini, ya enggak. Dengan mesti tahu setiap dalam satu kelas itu walaupun dengan kasih semua harus dipaksa tampil, hasilnya kan juga nggak maksimal. Walaupun tidak apa-apa, tapi kalau lebih cenderung ke yang niat, insya Allah jadi. Ini pengalaman saya kalau di kejuaraan saya buka. Awakku seneng apa? Sepeda motor, kasih terampil sepeda motor. Yang satu seneng ini. Satu kelas bisa 3 berbeda. Itu menyenangkan orang tua. Jadi orang tua kita panggil, kita ajak untuk menyampaikan. Nggak usah kita malu, kekurangan kita sampaikan. Nanti itu bisa dikolaborasi begini. Setelah nilai itu diminta saran, BPN terus juga ikut membantu anggarannya, membantu fasilitasnya dan seterusnya. Kalau sudah senang itu seperti biro aja kata kok. Tapi nek program biro direktur sama ini ya mereka nggak suka ya cuma ngomong larang. Jadi membangkitkan senang dulu, dijak bayar biro, dia mundur di bina. Itu yang pernah saya berikut itu begini. Kalau biasanya itu kan ada PSG magang di industri. Itu saya tawarkan siapa pilih Surabaya, siapa pilih Kediri dan seterusnya. Resiko anggaran kan harus pos 3 bulan atau 5 bulan. Udah, buat Surabaya udah kita nggak mikir anggaran, dia langsung selesai. Itu salah satu contoh. Jadi kalau sudah senang kemauannya dia, mesti dia boleh anggaran. Nah, ya itu artinya salah satu contoh untuk bagaimana kita menyenangkan wali murid. Ya, jangan kesenangannya LDW dipaksakan ke wali murid. Itu salah satu rumusnya seperti itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Intinya nanti mau ada pertanyaan itu tidak apa-apa ya. Kalau saya baca 100 item itu sebenarnya bagus sekali. Kalau bisa mencapai nilai di atas 350 sangat baik dan mandiri. Kalau nilainya 300 sampai 350 baik dan lebih memungkinkan kemandirian. Nek nilainya 200 sampai 29 cukup baik, harus ditingkatkan. Nek nilainya di bawah 200 perlu diperhatikan ya. Itu sudah untuk memberikan evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.